A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, dalam Islam, halal dan haramnya sebuah makanan sudah dijelaskan di dalam dua sumber utama, yakni Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dalam dua sumber tersebut terdapat larangan untuk memakannya, maka umat muslim harus menjauhinya. Perkara halal dan haram tentu memiliki kebaikan bagi manusia itu sendiri, baik dari segi kesehatan ataupun kesucian makanan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar manusia tidak berlebih-lebihan dalam hal makanan. Adapun jika Tuhan mengharamkan sesuatu, bukan berarti mereka bisa semaunya mencaci maki fisik dari sesuatu tersebut. Seperti halnya babi dan anjing. Babi dan anjing sudah sangat jelas diterangkan di dalam Al-Quran mengenai keharamannya bila dimakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rumah tidak akan dimasuki oleh malaikat bagi mereka yang memelihara anjing. Al-Hadis. Namun demikian bukan berarti makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dapat manusia perlakukan semaunya hanya karena keharamannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya di dunia tidak ada yang sia-sia. Begitupun dengan dua hewan tersebut. Tetapi manusia lupa bahwa mereka senantiasa memperolok-olok makhluk ciptaan Tuhan tersebut. Padahal kalau manusia itu mau berpikir dan merenung sejenak, masih banyak pelajaran yang dapat mereka ambil darinya. Dalam Islam, selain Al-Quran dan hadis, mereka juga bisa banyak belajar dari ayat-ayat kauniyah, yakni dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakannya. Pelajaran yang bisa diambil salah satunya adalah bahwa manusia dengan adanya babi dan anjing serta keharamannya bisa membuatnya mulia ataukah hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara manusia bisa mulia ataukah hina dengan adanya babi dan anjing? Bagi mereka yang senantiasa taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni tidak memakan makanan yang diharamkan, maka itu adalah indikasi seorang hamba taat terhadap Tuhannya. Namun sebaliknya, apabila mereka ceroboh melanggar perintah Allah, tentunya juga mereka akan hina di hadapannya. Pendengar yang budiman, jika saja babi dan anjing dapat memilih agar diciptakan tidak dengan keadaannya saat ini, mungkin saja mereka akan meminta agar diciptakan seperti halnya hewan-hewan yang lain dan bisa dikonsumsi oleh manusia tanpa harus melekat keharamannya pada dirinya. Tapi itu semua sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bisa ditolak.
Oleh sebab itu, pelajaran berikutnya adalah kita sebagai manusia hendaknya tetap husnuzon dan berpikir positif. Mereka justru bangga diciptakan dengan keadaannya, karena itu semua sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita umat muslim, menjauhi dan tidak memeliharanya serta tidak juga memakannya adalah hal yang bisa dilakukan. Namun apabila kita menemukan hewan tersebut, terutama anjing yang senantiasa mungkin berada di sekeliling kita, maka tetaplah berlaku bijak. Cukup manusia tersebut menghindarinya dari jilatan dan kotorannya. Adapun jika anjing tersebut membutuhkan makanan dan minuman, tidaklah berdosa bila manusia tersebut memberikannya. Bukankah terdapat kisah di dalam Al-Quran mengenai beberapa pemuda dan seekor anjingnya di dalam gua Ashabul Kahfi? Kemudian kisah seorang wanita pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyayangi hambanya di bumi jika mereka juga menyayangi makhluk yang lain. Dulu orang-orang bisa memelihara anjing sebagai hewan berburu dan menjaga ternak serta boleh dimakan hasil buruan anjing tersebut yang sempat disembelih atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saat ini hewan tersebut bisa digunakan untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri, yakni sebagai salah satu alat bantu pihak kepolisian dalam mengungkapkan beberapa kasus kejahatan dan sebagainya. Sering kita dapati manusia seakan-akan membenci hewan tersebut seperti halnya perintah Tuhan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang suka menyakiti hewan tersebut. Betapa hinanya mereka di mata kita sehingga manusia memperlakukannya seperti itu. Jika manusia dicaci maki dengan sebutan nama dua hewan tersebut, mereka bisa bermusuhan bahkan bisa berkelahi. Maka pelajaran yang terakhir dari adanya babi dan anjing adalah agar supaya manusia mampu saling menjaga perasaan satu dengan yang lainnya. Pada akhirnya dapat kita tarik sebuah kesimpulan, yakni justru dengan adanya kedua hewan tersebut, manusia dapat bersyukur karena dengannya mereka bisa mulia dan juga karenanya manusia bisa hina. Maka bagi mereka yang beriman, babi dan anjing hakikatnya diciptakan agar menjadi pembeda hamba yang soleh dan yang ingkar. Manusia bisa belajar dari keangkuhan iblis ketika hendak disuruh sujud kepada Adam dan mereka membangkang. Mereka merasa lebih mulia dibandingkan Adam karena terbuat dari api, tetapi makna sujud yang mereka tafsirkan keliru. Padahal hakikat sujud kepada Adam adalah sebuah indikasi apakah mereka taat terhadap perintah Tuhan ataukah tidak. Iblis dari golongan jin dengan diciptakannya Adam adalah ujian baginya, yakni siapa di antara mereka yang taat kepada Tuhan sekalian alam. Maka dari mereka ada yang ingkar dan menyombongkan diri, dan Tuhan melaknati mereka dan akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Tentunya kita tidak mau seperti nasibnya makhluk Allah yang satu ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menjaga kita dari kesucian lahir dan batin serta dari makanan-makanan yang haram. Amin ya rabbal alamin. Demikian uraian singkat ini. Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.